Sasha Kalajdzic, and the Wolves are in front. Seperti baru kemarin kita melihat dan mendengar nama Wolverhampton dieluk-elukan. Klub yang khas dengan warna kuning emas ini sempat menjadi kuda hitam yang menakutkan. Pasukan yang diisi banyak pemain Portugal pernah membuat klub-klub raksasa waspada dan memperhitungkan mereka. Tapi lihatlah di mana Wolves berada sekarang. Mereka duduk di posisi paling buncit Premier League, berusaha menyelamatkan diri dari jurang degradasi yang mengerikan. Pelatih-pelatih yang datang setelah Nuno Espirito pun tak sanggup mengembalikan kejayaan. Bagaimana Wolves bisa sedemikian hancur? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kehancuran Wolves dari tim kuda hitam yang banyak dielukan menjadi penghuni jurang degradasi yang terlupakan. Ada fakta pahit apa di balik kisah kehancuran The Old Colt? Mari kita simak ulasannya. Nama Wolverhampton Wanderers memang bukanlah nama salah satu kekuatan tradisional di Premier League. Namun nama klub yang satu ini dahulu pernah dipuja dan disanjung-sanjung. Ketika Wolves masih ditukangi oleh Nuno Espirito Santo, mereka dikenal sebagai kuda hitam yang sanggup melukai klub-klub raksasa. Wolves dahulu pernah jaya pada medio 90-an, tapi setelahnya mereka kesulitan menembus kasta pertama lagi. Sempat 3 musim menangkring di Premier League pada periode 2010-an, Wolves sempat turun kasta bahkan sampai ke kasta ketiga League One. Barulah pada tahun 2017, Wolves kembali menemukan jalan kembali ke papan atas. Adalah Nuno Espirito Santo, otak di balik kesuksesan Wolves kembali merangkak naik ke kasta tertinggi Premier League. Total ada 4 pelatih yang datang dan pergi dari kursi kepelatihan Wolves pada musim 2016-2017. Setelah situasi yang begitu kacau, Nuno datang untuk memperbaiki segalanya. Nuno berhasil membawa Wolves promosi di musim berikutnya. Mantan penjaga gawang yang pernah memperkuat Porto itu berhasil mencetak rekor poin terbanyak yang didapat Wolves. Wolves total mengumpulkan 99 poin di Championship, buah dari 30 kemenangan, 9 hasil imbang dan 7 kekalahan. Sensasi Nuno ternyata tak berhenti sampai di situ. Setelah merangkak naik ke Premier League, 2 musim beruntun Nuno memimpin sang serigala menjadi sosok yang banyak ditakuti bahkan oleh tim-tim besar seperti Chelsea, Manchester City, dan Manchester United. Nuno bahkan membawa Wolves lolos ke kompetisi Eropa pertamanya sejak 1980 sekaligus mengantar mereka menembus perempat final 2 musim setelah menjejakkan kaki di Premier League. Wolves selalu punya kejutan. Bahkan klub-klub raksasa sekalipun sering dibuat was-was setiap kali bertemu mereka. Namun, kisah Wolves dan kejayaannya ternyata telah berlalu. Musim ini Wolves sudah banyak berubah. Ibarat kata, kalau dahulu mereka adalah serigala yang perkasa, maka sekarang mereka seperti serigala yang tua renta. Kehancuran Wolves rasanya jadi begitu cepat. Setelah 2 musim pertama comeback membawa kejutan, The Old Colt mengalami penurunan performa yang signifikan. Kehancuran mereka mencapai titik puncak di 2 musim kebelakang. Wolves finish di urutan ke-14 pada musim 2023-2024 dan 1 strip di atas zona degradasi di musim 2024-2025. Musim ini cerita pilu Wolves kembali berlanjut. Wolves sudah memainkan 9 pertandingan di kompetisi Premier League musim 2025-2026. Namun sama sekali tak ada warna hijau dari catatan form mereka. Wolves menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang di EPL musim ini, terjebak di urutan terakhir tabel klasemen cuma mengoleksi 2 poin. Fans mulai marah terhadap apa yang terjadi pada klub kesayangannya. Bagi fans, kemalangan Wolves ini adalah sesuatu yang tak bisa dimaafkan.
Sementara itu bagi para penikmat Premier League, Wolves kini sudah menjadi seperti makhluk mitologi. Kalau dahulu sang serigala gemar menghantui para raksasa, sekarang tak ada yang melihat eksistensi mereka. Wolves terjebak dalam jurang gelap dan namanya bahkan nyaris tak pernah didengar lagi. Setiap kehancuran sebuah era pasti diawali dengan beberapa pertanda. Bagi Wolves, keruntuhan mereka mungkin dimulai ketika kepergian Nuno Espirito Santo atau bahkan menjelang akhir era kepelatihannya. Nuno memutuskan hengkang dari Wolves pada akhir musim 2020-2021, tapi desas-desus kepergiannya sudah terendus jauh sebelum itu. Desember tahun 2020, Raul Jimenez menderita cedera kepala yang sangat serius. Cedera itu akhirnya membuat performa striker asal Meksiko mengalami penurunan. Nuno harus putar otak sejak itu. Maka untuk mengakalinya, pelatih asal Portugal itu mengubah pakem Wolves dari 3 bek menjadi 4 bek. Dari sinilah awal kehancuran Wolves. Inkonsistensi performa membuat posisi mereka di tabel klasemen naik turun. Fabio Silva dan Nelson Semedo yang didatangkan kala itu juga tak bisa menutup peran vital seorang Jimenez. Seiring performa yang naik turun, desas-desus pemecatan Nuno muncul sekitar bulan Januari tahun 2021. Nuno pada akhirnya bertahan, tapi sampai dengan penghujung musim, pelatih yang kini menangani West Ham itu merasa tak sanggup lagi. Selain kehilangan Jimenez, kehilangan pemain-pemain seperti Diogo Jota dan Doherty ikut memengaruhi performa tim kala itu. Nuno menyerah dan akhirnya memutuskan pergi dengan kesepakatan bersama di akhir musim. Kepergian Nuno Espirito Santo mungkin layak disebut sebagai awal mula kehancuran Wolves. Tapi momen kepergian Nuno faktanya cuma sepenggal masalah yang menyebabkan The Old Guard hancur seperti sekarang. Masalah terbesarnya, krisis finansial dan salah urus manajemen. Masalah finansial sejatinya sudah muncul sejak musim 2017-2018 atau musim ketika Wolves menjuarai EFL Championship dan promosi ke Premier League. Klub kala itu mencatat kerugian 2 kali lipat tahun sebelumnya, yakni mencapai 1 juta pounds per pekan. Krisis itu sempat menghilang seiring performa gemilang Wolves di kasta tertinggi. Namun ketika COVID-19 menghantam, Wolves menjadi salah satu tim yang terdampak. Sejak saat itu mereka kesulitan menstabilkan keuangan. Dampaknya, bintang-bintang seperti Jota, Ruben Neves, Doherty, Morgan Gibbs-White, dan masih banyak lagi dijual ke klub lain. Krisis ini menjadi penyebab mengapa Nuno Espirito Santo akhirnya menyerah. Sepeninggal Nuno, Wolves menunjuk Bruno Lage, tapi Lage ternyata tak lebih baik daripada Nuno. Wolves mencoba menyelamatkan diri dengan merekrut Julen Lopetegui, namun langkah ini justru menjadi awal mula kehancuran berikutnya. Lopetegui pun hengkang digantikan Gary O'Neill yang juga cuma bertahan sekitar setahun. Selama periode pelatih-pelatih pengganti Nuno tadi, Wolves menghadapi masalah yang sama, salah urus manajemen. Krisis membuat para pelatih tidak mendapat dukungan pemain yang semestinya. Hingga akhirnya krisis memaksa Wolves memecat 3 pelatih berbeda sampai pada Vitor Pereira di musim 2025-2026 ini. Pada pertengahan era Lopetegui, Wolves juga membuat keputusan berani meminimalisir peran Jorge Mendes, super agen Portugal yang terkenal. Padahal Mendes adalah otak di balik perekrutan banyak bintang besar Wolves seperti Joao Moutinho, Ruben Neves, serta Diogo Jota. Kemandirian Wolves sejatinya cukup beralasan. Di tengah krisis mereka mencoba berhemat karena jika mereka bertahan dengan Mendes, mereka harus rela keluar uang banyak. Tapi keputusan ini justru menjadi bumerang. Wolves beberapa kali salah beli pemain, sehingga para pelatih akhirnya tidak mendapat dukungan yang baik. Dengan posisi mereka yang seperti sekarang, bangkit mungkin jadi sesuatu yang nyaris mustahil buat Wolves.
Membangkitkan klub yang begitu terpuruk tidak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan keputusan mengembalikan peran Vital Mendes dalam hal rekrutmen di akhir musim lalu tampaknya masih belum banyak membantu. Mendes merekomendasikan Vitor Pereira kepada klub pasca pemecatan Gary O'Neil. Tapi pelatih asal Portugal nyatanya bukan figur idaman buat para fans Wolves. Setelah kekalahan melawan Burnley, fans menuntut Pereira dipecat. Tapi lebih daripada itu, fans menuntut perubahan dimulai dari sosok Jermaine Jeff-Si. Fans Wolves merasa Si tidak lagi becus mengurus klub. Bagi mereka, di tengah kondisi krisis Si harusnya mempertahankan sosok O'Neil. Tapi Si malah memecatnya dan memilih Vitor Pereira sebagai suksesor. Padahal O'Neil adalah pelatih yang cukup loyal serta bisa mengangkat performa tim walau dengan skuad seadanya. Di tengah berbagai masalah, muncul kabar bahwa Wolves sempat mendapat tawaran akuisisi oleh John Textor, pengusaha yang juga menjadi pemilik Crystal Palace. Tawaran itu bernilai sekitar 400 juta pounds atau sekitar 8,7 triliun rupiah. Namun Fosun pimpinan Chelsea menolak karena mereka tak mau kehilangan kendali atas klub meski akuisisi ini bisa saja menyelamatkan Wolves dari kehancuran yang lebih parah. Pada akhirnya, Wolves kini berubah menjadi sosok legenda. Sang serigala yang dulu perkasa, sekarang tak ubahnya sosok mitologi yang keberadaannya tak lagi nyata. Dalam kondisi seperti sekarang, menurut kalian football lovers, apakah Wolves bisa bangkit seperti sedia kala? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa kembali seperti dulu? Komen di bawah ya! Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap video terbaru dan menarik seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.